HAM yang dilakukan oleh Amerika terhadap seluruh dunia pendidikan di dunia ini. Tadi yang sempat aku potong, lu bilang kan kenapa anak murid-murid sekarang nggak boleh dibotakin, nggak boleh dihukum, suruh push up, terus hormat sama bendera kalau nggak ngerjain PR. Itu jangan ada dulu itu. Zaman dulu kan emang begitu ya. Nah kemudian gue coba mengerti aja kenapa zaman dulu begitu, kenapa zaman sekarang kenapa itu udah nggak diterapin lagi. Karena memang DNA pendidikan kita itu dipengaruhi sama 4 faktor. Yang pertama ada pendidikan ala Barat, Belanda. Itu kalau kita belajar di kelas pakai papan tulis, kemudian kita pakai seragam, hari Senin harus seragam ini, Selasa harus ini, Sabtu harus ini misalnya. Terus kita ke sekolah pakai meja sama bangku, itu dipengaruhi sama pendidikan ala Barat. Ada lagi pendidikan Islam, ala pesantren. Orang pesantren mau belajar nggak pakai meja, mereka ngapar. Terus gurunya dihormatin sedemikian rupa karena murid-murid sadar bahwa sumber ilmu kita itu adalah guru. Maka murid-murid bisa ta'zim sama gurunya. Itu pendidikan Islam, dia sebegitu hormat sama guru. Ada lagi pendidikan ala tradisional, feodal, berbasis strata-strata gitu. Yang terakhir baru ada pendidikan ala militer, militeristik. Nah itu kalau misalnya kenapa kita di sekolah dibotakin, disuruh hormat sama bendera, itu kan karakter-karakter pendidikan militer tuh. Nah maka biasanya itu kalau ada hal-hal kayak gitu berarti itu dipengaruhi oleh yang militer ini, kayak gitu. Ya mungkin zaman dulu itu punya benefit yang besar buat diterapin ke anak-anak. Nah kalau sekarang mungkin orang-orang udah pada kritis. Kenapa? Setelah apa hubungannya gua belajar sama kepala gua, rambut gua? Kan orang-orang berpikir gitu bang. Nah sekarang terus kenapa kalau misalnya gua nggak ngerjain PR gua disuruh hormat sama bendera, lah hubungannya apa? Kenapa gua nggak disuruh ngerjain PR aja lagi di sekolah? Kan gitu. Jadi ya makanya sekarang dianjurkan ke guru-guru kalau ngasih hukuman ke murid itu bukan nggak boleh, tapi harus ada hubungannya sama kesalahan dia. Misal kalau murid telat, kita masuk jam 7, murid datang jam 8. Kita kalau misalnya masuk jam 7, pulang jam 12. Karena kamu datang jam 8, kamu pulang jam 1. Nah kan itu ada hubungannya tuh. Nah jadi jam belajar dia juga tetap sama teman-teman yang lain. Nah itu hukumannya seperti itu. Makanya sekarang kita harus bisa bedain guru ini antara arogan sama mendisiplinkan, gitu. Ya gitu deh bang. Oke, dunia sekolah ya jauh-jauh dari namanya isu, kemudian insiden terberat apa yang lu pernah hadapi? Apa terjadinya penyebaran narkoba atau tawuran anak di sekolah itu pernah terjadi? Enggak lah bang, kalau gue kan anak SD yang gue tanganin ya. Jadi kenakalannya nggak separah itulah, karena anak SD ini sebenarnya gue sih percaya murid-murid gue orang baik semua. Orang baik semua, namanya anak SD paling kalau dia itu punya hasrat buat lari-larian aja, punya hasrat untuk bermain. Namanya anak-anak mah hasratnya pengen bermain, itu udah nalurinya. Jadi kalau misalnya gue lagi ngejelasin di depan agak ngebetein aja penjelasan gue, itu tiba-tiba di belakang anak udah main apa, udah lari-larian, udah begitu. Makanya gue sebagai guru harus membuat materi pembelajaran dijelaskan semenarik mungkin, dibungkus semenarik mungkin. Apa gue bikin media pembelajaran, apa gue ngajarin anak-anak sambil nyanyi, dan lain sebagainya. Itu kan cara, metode. Cuman kalau tadi pertanyaannya kan insiden apa yang paling pahit gitu kan. Gue gak bakal ngejelasin begitu detail, tapi gue bakal ngejelasin waktu itu ada guru nembak gue. Dia udah menyatakan cinta. Menyatakan cinta ke gue. Gue masih ada chatnya sampai sekarang. Cuman gak bakal gue spill. Masih muda, udah tua. Bukan masalah muda apa tuh bang, kalau gue bilang dia udah punya suami tuh. Kacau kali. Karena murid gue, ya ini kan bikin gue pusing bang. Nah itu mah more effort, lebih lagi nih bang. Suaminya kata laut. Aduh, kacau lagi. Yang
gue nggak pecah, apa kepala gue nggak dibedil, kan begitu. Tapi walaupun dia suaminya bukan angkatan laut, dia pekerjaan apapun, ya gue tetap respect namanya kita sama sesama laki. Ya udah kayak gitu. Ya, gue sih kalau ada perempuan misalnya gue tahu dia udah punya pacar, gue nggak bakal tahu batasan lah gue. Seperti itu. Itu sih insiden paling ya absurd sih menurut gue, kayak gitu. Enggak banget itu men. Makanya ini buat teman-teman guru ya, kalau ada dideketin sama sesuatu sama cewek-cewek yang udah punya suami, lu tahu diri men. Dari lu nya juga kontrol, jangan bilang apaan orang gue diraih duluan, bukan lu diraih duluan, iya gue tahu dari duluan, cuma lu kan bisa nolak. Gitu lah. Berarti lu faktor berhentinya ngajar itu ya, kamu punya prinsip, kemudian lu lebih mementingkan harga diri, atau ada alasan lain kenapa lu berhenti jadi seorang guru? Ya sebenarnya gua kan lulus Januari sudah bang ya. Ini alasan lain mungkin ini alasan terbesar atau gimana, gue nggak paham juga, ini mungkin alasan kedua. Gue lulus Januari, kalau gue ngelamar di sekolah mungkin gue cuma bisa ngajar sampai bulan Juni. Kenapa? Karena